Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya, sahabat Story Stalkers? Kembali lagi bersama saya, Bara. Oke, setelah kemarin Bara men-share ya pengalaman Bara, kemudian pengetahuan Bara tentang bagaimana menangani penderita stroke. Oke, awalnya seperti apa sih? Ya, nah sebelum kita memberikan latihan-latihan kepada stroker atau penderita stroke dalam perjuangan mereka menuju pulih, kita harus mengidentifikasi dulu problematik-problematik yang ada sehingga kita bisa membuatkan program latihannya, kan seperti itu ya. Nah, setelah kemarin salah satu yang bisa diidentifikasi dari penderita stroke adalah kelemahan otot. Nah, kalau udah bisa bicara kelemahan otot berarti kita bicara kekuatannya, kan gitu ya. Nah, di video kemarin Bara men-share bahwa ada 5 nilai kekuatan otot yang ada pada manusia gitu ya, dimulai dari kekuatan otot 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini penting sekali kita mengetahui problematik kita ada di mana sih gitu loh. Sekarang saya kekuatan otot saya ada di mana gitu loh, dan saya ingin seperti apa. Kita akan buatkan programnya sesuai dengan problematik yang ditemukan seperti itu. Makanya bagi teman-teman yang belum menonton video Bara bagaimana cara mengetahui kekuatan otot, nilai kekuatan otot kita, nih bisa dilihat nih di sisi kanan ini ya. Nanti diklik aja nih sebelum menonton video ini ya. Nah, ini video ini penting banget. Nah, jadi kalau sudah tahu kita nilai kekuatan otot kita, baru kita memulai latihan-latihannya. Oke? Nah, di video kali ini Bara ingin melanjutkan kiat yang selanjutnya apa sih setelah saya mendapatkan, saya mengetahui nilai kekuatan otot saya berapa, kemudian apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, ada satu hal yang harus kita pahami dulu gitu loh sebelum kita melakukan latihan, yaitu pola gerak ya. Jadi saat kita bergerak kita mempunyai pola gerak gitu. Contoh lengan kita memiliki pola gerak, kaki kita memiliki pola gerak. Nah, ini pola gerak ini kalau kita pahami, kita akan cepat untuk menimbulkan gerakan-gerakan sehingga nanti akan lebih cepat dan lebih mudah untuk mendapatkan gerakan-gerakan sehingga pemulihan bisa lebih cepat lagi ya. Jangan kemana-mana, yuk kita bahas saja pola gerak lengan kali ini ya. Pola gerak lengan itu seperti apa sih, sehingga sebelum kita mengetahui latihan-latihan dan nanti akhirnya latihan lengan kita akan jauh lebih baik. Yuk kita bahas, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bara di channel saya Story Stalker, channel yang akan selalu membahas tentang perjuangan-perjuangan para stroker atau penderita stroke berjuang menuju pulih bersama Therapeutic Home Care. Nah, ini ya, kita sekarang bahas lengan. Oke, nah ini kan lengan ini juga kadang-kadang menjadi apa ya, menjadi momok. Sih ya momok, bukan momok sih, apa sih, kayak kadang-kadang kok saya berat banget ya lengan saya, kok jauh lebih lama ya gerakannya dibandingkan kaki gitu perkembangannya. Kok kaki saya bisa lebih cepat, kok ke tangan saya bisa lebih lama. Ya, satu jawabannya adalah pertama itu ya biasanya penderita stroke kalau Bara itu ya, kalau pertama ditanya saya pengen jalan gitu ya, saya pengen jalan gitu, jadi latihan jalan aja yang dilatih, kaki tangannya jarang dilatih. Ini yang membuat salah satu
kenapa lengan bisa jauh lebih lama dibandingkan kaki gitu ya kan. Dikarenakan pertama adalah pikiran kita lebih fokus kepada ingin jalan dulu, ingin mobilisasi, ingin berpindah, saya ingin pergi ke sana atau saya ingin, tapi jarang berpikir saya ingin bisa memegang dulu, bisa ini, enggak, jarang. Jadinya biasanya lengan lebih lama dibandingkan. Nah, tapi ini unik gitu loh, unik. Jadi kalau kita kadang-kadang tidak menyadari ya, kita tidak menyadari kalau kayak Bara saja yang normal, yang biasa bergerak gitu ya. Kita kalau dulu ya saat sebelum stroke kita bergerak ya bergerak aja gitu kan, nggak pernah memperhatikan bahwa oh ternyata gerak itu punya pola gitu. Polanya seperti apa sih? Contoh ya sekarang kita bahas lengan ini kan ini ya, kalau dibilang ini lengan nih dari jari, pergelangan, siku, bahu. Nah, lengan itu ada dari beberapa sendi, dimulai dari tulang belakang gitu. Nah, kalau dilihat bahu ini apa ya? Dia kalau dilihat di konturnya gitu ya. Kalau udahlah kita nggak membahas anatomi lah, terlalu berat banget ya. Saya langsung membahas yang ringan saja. Ini kalau bahu kita lihat di sini ada yang namanya menyangkut dari tulang leher gitu. Ya, tulang leher gitu, leher ininya. Nah, ini gerak bahu itu tergantung dari gerak leher gitu ya, karena ototnya itu dari, misalnya otot trapezius dari sini sampai sini ya misalnya gerakannya itu adalah ke atas gitu, berarti leher sama bahu ini sangkut paut gitu. Nah, makanya kalau kita ingin menggerakkan leher, kita harus perbaiki dulu leher. Kalau kita ingin menggerakkan bahu, kita harus perbaiki dulu lehernya. Contoh pola gerak ya, misalnya ya, kalau dulu pernah lihat orang nge-gym. Kalau nge-gym nih, saat dia mendorong, itu lehernya pasti ke belakang. Dengan dia leher ke belakang, mau nggak mau bahu akan maju ke depan. Ya, maju ke depan. Kalau kita tarik leher kita nih, leher ada dari sini sampai sini gitu. Nah, kita fokus di sini, fokus di antara sambungan antara leher dengan bahu. Ya, kita fokus di sini ya, di titik sini kita lihat ya. Saat dia mendorong ke belakang, ini bahu pasti ke depan. Gitu lah, ini polanya. Jadi saat kita mau mau menggapai sesuatu, pasti leher kita ke belakang dulu, tanpa kita sadari leher kita ke belakang dulu, lalu nanti bahu kita akan ke depan. Nah, setelah bahu ke depan, bahu ditambah dorongan, dia akan mengangkat siku untuk lurus. Gitu ya. Jadi saat dia mendorong, bahu itu siku akan lurus. Nah, saat siku lurus, dia itu akan mengangkat pergelangan tangan. Nah, setelah mengangkat pergelangan tangan, baru nanti jari akan begitu. Nah, ini pola gerak. Pola geraknya adalah saat, Pak, saya nggak bisa mengangkat tangan, Pak Bara. Misalnya gitu ya. Oh, mengangkat tangan kemana, Pak? Kan gitu ya, banyak ya mengangkat tangan ya. Kan pernah Bara, kalau nggak salah di channel Bara yang sebelumnya, ada namanya channel Therapeutic Home Care, channel Bara sebelah. Itu Bara pernah mengatakan bahwa pengetahuan Bara itu bahwa fungsi bahu itu adalah mengangkat. So, kalau misalnya kita mau mengangkat sesuatu, fungsinya itu bahu gitu. Sedangkan untuk meraih sesuatu, fungsinya siku. Jadi fungsinya untuk mengangkat itu ya fungsinya bahu, mengangkat ke depan, mengangkat ke samping, mengangkat ke belakang, mengangkat ke atas. Ya, itu fungsi bahu. Gitu. Ya, sedangkan meraih, ini kan sikunya akan lurus, dia akan terus meraih, menjangkau. Nah, ini fungsi siku gitu. Nah, kemudian fungsi pergelangan tangan dan jari adalah menggenggam gitu ya. Nah, ini pola gerak jadinya. Jadi kalau misalnya dibilang, Pak, siku saya kok nekuk terus ya sih, berarti dorongan bahunya kurang gitu ya. Nah, yang perlu dilatih dalam saat yang pertama itu adalah gerak leher gitu ya. Lehernya neck control, kalau kita bilang neck control itu harus dilatih ya. Oke, yang pertama adalah kita harus melatih neck control. Pola gerak neck control, pola gerak leher itu ada ke depan, ke belakang, kemudian ke samping gitu ya. Nah ini pola geraknya. Pola geraknya seperti apa sih? Kalau leher kita ke belakang, kita tadi udah bilang ya, leher kita ke belakang mau otomatis kita ke depan. Oke. Kalau leher kita ke samping sini, dia mau nggak mau dia akan menarik ke sana. Terbalik, sorry. Kalau dia ke sini, dia akan menarik ke sini. Oke.
Kemudian kalau dia menarik ke sana, dia akan turun ke bawah. Ya, ini pola gerak leher. Kemudian kalau kita kedepanin, dia akan ke belakang. Ya, jadi kita latih lehernya. Lehernya bagaimana nih? Gerakan lehernya sudah bagus belum? Ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, ke belakang ke depan, ke depan ke belakang. Ya, jadi kita latih dulu neck control kita. Neck controlnya sudah bagus, baru kita latih bahunya gitu. Bahunya kita latih seperti apa. Oke, nah di video kali ini saya ingin men-share untuk latihannya apa aja, yaitu latihan dari bagaimana kita mengaktifkan atau memperbaiki pola gerak bahu, gitu ya. Pola gerak bahu yang pertama itu adalah bagaimana kita mencoba untuk menarik bahu ke atas. Ini latihan mandiri ya, nanti akan saya buatkan dengan latihan caregiver. Nah, untuk pasien dengan nilai otot 0, 1, dan 2 sebaiknya dibantu oleh caregiver atau datang ke fisioterapis kah ya. Jadi bantuan dari fisioterapis itu penting. Nah, kok bisa gak sih Pak kalau saya latihan mandiri? Bisa, tapi akan jauh lebih sulit. Ya, bukan berarti tidak bisa. Bisa. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan caregiver ataupun ini, bisa dilakukan mandiri. Caranya seperti apa? Oke. Misalnya ini adalah sisi yang sakit ya. Ini sisi yang sakit. Sisi yang sakit saya taruh sebelah sini. Kita mencoba untuk bagaimana bahu kita naik ke atas. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melatih sisi yang sehat. Kita melatih sisi yang sehat. Kita latih sisi yang sehatnya seperti apa? Sisi yang sehatnya kita dorong ke bawah sekuat mungkin. Dorong ke bawah sekuat mungkin. Kalau misalnya ada sesuatu yang ngeper ya, misalnya kayak apa gitu ya, bisa kita dorong. Jadi bahu kita dorong ke atas, lalu kita coba untuk naikkan bahu kita ke atas. 1. Lagi, dorong ke bawah. 2. Jadi bahu yang sebelah sini didorong, oke. Kemudian kepala ke bahu ke kepala, oke. 1, oke, good. 2, good. 3, lagi lakukan, dorong ke bawah, bahu yang sehatnya dorong ke bawah, ya. Kemudian bahu yang sakitnya naikkan. Bahu yang sehat dorong ke bawah, bahu yang sakit naikkan. Bahu yang sehat ke bawah, bahu yang sakit naikkan. 1, oke. Lagi 2, good. Lagi 3, lagi 4. Nah, lalu yang kedua ini dari tulang dada nih ya, tulang dada digeser ke sana gitu ya, digeser ke 1, 2, oke. Bahu turun ke bawah, tulang dada digeser ke arah yang sakit, oke. Kemudian ini naik, oke. 1, good. Ya, lagi 2, good. Lagi 3, good. Lagi 4, yuk lagi 5, naikkan lagi 6, naikkan lagi 7, naikkan lagi 8, naikkan lagi 9, naikkan lagi 10. Oke, ini latihan bahu untuk mengangkat bahu yang pertama. Nah, tadi kan mengangkat bahu, sekarang menurunkan bahu. Bagaimana cara menurunkan bahu? Latihannya adalah ininya kebalikannya. Yang sisi yang sehat kita dorong ke atas. Kemudian tulang dada ini di sini titik ya, di ulu hati ini arahnya ke arah yang sehat. Oke, kita mulai ya. Kita dorong. 1, good. Turun ke bawah. 2, good. Turun ke bawah. 3, good. Dorong ini. 4, dorong ke sana. 5, good. Dorong. 6, good. Dorong. 7, lihat pertahankan lehernya. 8, dikontrol lehernya. 9, jangan ditahan napasnya. 10, oke. Jadi gerakannya untuk menurunkan bahu adalah bahu yang sehatnya naik, kemudian dada ini di ulu hati ini kita arahkan ke arah sana sedikit, oke. Kemudian leher kita tahan di posisi netral, atau bisa saja lehernya juga menjauh ke arah sana sedikit ya, ke arah sana gitu ya. Oke, kita mulai ya. 1, good, dorong. 2, good, dorong. 3, good, dorong. 4, didorong ya. Ingat yang didorong ini naik, bahunya naik, didorong, ini dorong ke sana, leher dorong ke sana, gitu ya. 1, good. 2, good. Lagi. 3, good. Lagi. 4, good. 5, good. Very nice. 6, dorong. 7, dorong. 8, dorong. 9, dorong. 10, very nice. Ini gerakan bahu yang kedua, yaitu menurunkan bahu. Oke, gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga adalah membawa bahu ke depan. Membawa bahu ke depan. Membawa bahu ke depan ini unik ya.
Jadi kebalikannya, yang sehat kita dorong ke belakang, oke, yang sehat dorong ke belakang, kemudian kepala juga ke belakang, kepala juga ke belakang. Ini ke belakang, dadanya yang ke depan, oke, dadanya yang ke depan, oke, dada ke depan, dada ke atas depan, oke, dada ke atas depan. Jadi gerakannya adalah bahu ini supaya dia ke depan, supaya dia bisa ke depan, supaya dia bisa ke depan, dada ini dikedepankan, kemudian ini tarik ke belakang, kepala juga ke belakang. Oke. 1, good, ke depan. 2, good, putar. 3. Nah, pandangan ini tidak begini ya, tidak begini ya. Ini tulang belakang. Gitu. Kepala tetap. Oke, kepala tetap. Oke, kita lihat bahu kita yang ke depan. 1, good, lagi dorong. 2, good. 3, dadanya ditarik ke depan. 4, good, kepala lehernya ini dorong ke belakang. 5, good. 6, good, lagi. 7, 8, good, lagi. 9, good, lagi. 10, very nice. Ya, ini ke belakang, oke. Yang sehatnya kita ke belakang kan, yang sehat kan udah pasti bisa ya. Sehat ke belakang aja ya, kalau bisa ditahan. Tapi misalnya ini kan latihan mandiri ya, jadi nggak apa-apa, kita ke belakangin aja. Dada kita ke depanin, kepala ini leher di sini kita arahkan ke belakang. 1, good, lagi. 2, ke depanin. 3, ke depanin. 4, good, ke depanin. 5, ke depanin. 6, lagi. 7, very good, again. 8, again. 9, again. 10, very nice. Menguras tenaga, bara aja keringetan. Ya, insya Allah teman-teman stalker juga di sana keringetan. Oke, ini gerakan yang ketiga. Oke, sekarang gerakan yang keempat. Gerakan yang keempat adalah yang ke belakang. Oke, bagaimana supaya ke belakang? Oke, kebalikannya, ini ke depan. Oke, kepala ke depan, ini pun di kedepanin. Oke, jadi ini dadanya di ke belakang. Oke, tadi kan dada ke depan ya. Sekarang dadanya ke belakang. Oke, dadanya juga sorry salah. Ininya ke depan, bahu yang sehatnya ke depan. Oke, dada ini ke belakang. Oke, ini kepala ke depan. Oke, caranya adalah kita mulai ya. Tarik ke belakang. 1, tarik ke belakang. 2, kedepankan leher. 3, depankan leher. 4, good, lagi lehernya ke depan. 5, lagi lehernya ke depan. 6, lagi lehernya ke depan. 7, good, lagi lehernya ke depan. 8, lehernya tetap lurus ya. Lehernya tetap lurus ke depan. Lehernya lurus ke depan, tapi ininya ke depan. Oke, lalu ininya ke belakang. Oke, dadanya juga ditaruh ke belakang. Oke. 1, good. 2 lagi. 3 again. 4, very nice. 5 again. 6, terus 7 lagi. 8 lagi. 9 lagi. 10, very nice. Ini gerakan yang keempat. Nah, tadi 4 gerakan dasar bahu. 4 gerakan dasar bahu, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Bagi yang nilainya masih 0, masih belum bisa nih bahunya ke depan, belum bisa bahunya ke belakang, belum bisa bahunya ke atas, belum bisa bahunya ke belakang, latih ini dulu. Ya, latih ini dulu gitu loh. Jadi insya Allah nanti spastisitas yang ada di siku, kemudian di pergelangan tangan, jari-jari insya Allah akan berkurang gitu loh. Jadi kita latih dulu necknya, kontrol necknya gitu dalam bergerak, bahunya bagaimana ya. Jadi polanya dulu ya, kita ikutin, Bara share di sini dulu. Nanti kalau terlalu banyak jadi bingung, kita perbaiki per area, oke? Leher dan bahu dulu, oke? Demikian gerakan dasar. Nanti di selanjutnya, di video Bara selanjutnya ada namanya gerakan diagonal bahu. Ya, ini penting juga nih di gerakan diagonal bahu, karena gerakan diagonal bahu ini adalah gerakan-gerakan nanti yang akan menciptakan gerakan fungsional gitu loh ya. Nantikan, lakukan dulu ini gerakan dasarnya bisa dulu. Kalau misalnya gerakan dasarnya sudah bisa, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, baru kita pakai gerakan diagonal. Oke, demikianlah video Bara kali ini. Semoga video ini bermanfaat nih buat teman-teman stroker di sana dan bisa menambah motivasinya kembali, lebih latihannya, dan bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat lagi dan lebih baik lagi, sehingga menuju pulih dan motivasinya terbakar kembali ya. Demikianlah video kali ini. Terima kasih banyak telah mengikuti video Bara, menonton video Bara ini, dan mengikuti video-video Bara sebelumnya dengan mensubscribe video Bara. Terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe nih dan juga merasa video ini bermanfaat,
dan ingin mengetahui perkembangan-perkembangan video Bara selanjutnya, jangan lupa di-subscribe aja biar mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya ya. Jika video ini bermanfaat juga, jangan lupa yuk di-share sebanyak-banyaknya, karena men-share kebaikan itu, manfaat itu tidaklah rugi, makan menambah pahala ya. Oke, demikianlah sahabat Story Stalkers, sampai di sini dulu video Bara. Selanjutnya adalah gerakan diagonal bahu. Oke, nantikan video Bara selanjutnya. Selamat malam, selamat syahur nantinya ya. Selamat berpuasa untuk esok hari, and bye bye.